ready? Don't cry. Everything's gonna be okay. Okay. Take a breath. Take a breath. Relax. Take a deep breath. Terima kasih. Aduh, What's wrong? I got so much. And another one from the throat. What? No, udah. Itu satu lagi. Really? Yeah. I do not. No, not the nose. Ah. Terima kasih Pak. Habis. Halo guys. Kuku. Akhirnya tebak kita lagi di mana? Lagi di mana coba? Lagi di mana coba? Show the background. Ya. Hari ini kita mau menempuh perjalanan jauh sekitar 18 jam. Mau kemana coba? Ayo. Kita mau jalan ke Perancis. Akhirnya ya, setelah berjuang berbulan-bulan, akhirnya finally we did it. Pergi di Prancis, pergi ke Prancis, pergi di Prancis, pergi di Prancis. pergi ke Prancis. Iya, we take Qatar Airways. Kita pakai Qatar Airways. After this, we gonna transit in di mana? Doha, di Qatar. Let's go Paris. Ayo. All captive privileged club members and also to members of the One World Frequent Flyer program traveling with us today. Customers interested in joining our award-winning program, enroll online by visiting the website www.freelove.com or by speaking to a member of the cabin crew. This aircraft is equipped with horizontal in-flight entertainment system as well as high-speed super Wi-Fi sponsored by Norwegian. The service will be available shortly after takeoff. Sekarang kita lagi mau take off dari Soekarno-Hatta ke Doha. Kita pakai Airway Qatar. Udah lumayan ngantuk sekarang, ngantuk soalnya kita itu take off jam what time baby right now? 1 AM sana. 00:45 jam 1 ya, hampir jam 1. Dan perjalanan dari Soekarno-Hatta itu berapa jam? 10 jam. Dan kita transit di sana. Time for lunch. Hari ini hidangan dari Qatar Airways adalah frittata. Frittata itu dari Itali ya kalau nggak salah. Nah ini ada isinya itu tomato, grilled tomato, spinach cream, sama potato. Rasanya tuh kayak omelet gitu, tapi enak banget lah, beda rasanya. Ya semua beda-beda ya setiap negara gitu kan. Nah ini ada puding juga nih, puding. Dan ada buah-buahan juga kayak nanas sama watermelon. Udah ya, aku makan dulu. Selamat makan.
aku mau cerita dikit ya, kenapa kita masih di Doha. Ini harusnya itu apa namanya? Nih, harusnya itu kita semalam itu berangkat dari Soekarno-Hatta. Kita itu berangkat jam 23.45. Jam 23.45. Terus kita transit di Doha itu 3 jam. Jadi dari Jakarta ke Doha itu berapa Bebe? Berapa jam? 13. 13 jam. Yeah. Ya Allah, ternyata kita tuh jalan 13 jam. 13 jam. Jadi gini loh. Kalau normalnya itu kita jalan dari Jakarta ke Doha itu 8 jam gitu ya, 8 jam atau 9 jam gitulah. Nah, terus Doha transit kan, dan transitnya itu 3 jam doang. Misalnya kalau normal nih ya, sebelum kejadian 3 jam itu transit, terus habis itu langsung ke Paris kan. Dari Doha ke Paris itu sekitar 8 jam, 7 jam 8 jam. Nah, semuanya itu total ya, totalnya itu 18 jam perjalanan kalau normalnya. Dan sangat disayangkan, semalam itu ada kejadian yang di luar nalar. Bukan di luar nalar sih, maksudnya ada kejadian yang gimana ya, bisa dikatakan kejadian apa ya, pokoknya kami sedang tidak beruntung aja gitu semalam. Nah, singkat cerita, kita itu take off jam 23.45. Nah, kan udah tuh kita jalan kayaknya udah sampai 2 jam itu, 2 jam. Pokoknya perbatasan kayak Singapura Indonesia gitu kan. Nah, udah 2 jam, tiba-tiba di tempat duduk dekat kita itu, di belakang, beda 2 tempat itu, ada cewek pingsan. Dan kita kira ya udah tinggal apa namanya, mungkin pingsan biasa aja gitu, atau nervous atau gimana ya gitu, panic attack atau gimana. Nah, dan 30 menit itu dia nggak sadar-sadar, sampai pramugarinya itu semua pramugari riuh banget, sampai yang rame banget lah. Nah, kita kan langsung pada kepo ya, satu kabin itu pada ngeliatin, kenapa tuh gitu kan, soalnya rame aja gitu kan. Nah, singkat cerita, udah 30 menit terus petugas itu ngasih informasi kan, bilang kan kayak kalau misalnya ada dokter di sini, dokter atau nurse atau perawat, tolong ya gitu kan, tolong bantuan medis pokoknya intinya gitu kan. Nah, udah gitu ada medisnya dokter 1, terus ada perawat gitu 2 kan, dan mereka tuh bantuin tuh. Kita pikir kan takutnya, aduh jangan-jangan gitu kan bisa, nggak tahu gitu, maksudnya kita bener-bener nggak kepikiran gimana awalnya sih kita pikir emang sakit doang gitu, sakit sesek gitu kan, dia bilangnya sakit sesek gitu. 30 menit dan 40 menit itu dia sadar, terus dia tiba-tiba setelah sadar gitu bilang yang aku itu indigo, dan aku ngelihat ada yang baju hijau di sana nyuruh kita putar balik ke Jakarta. Kalau misalnya kita nggak putar balik ke Jakarta, kita dalam bahaya. Coba gimana kalau misalnya posisi kalian ada di kita, gimana? Maksudnya gini ya, satu sisi ya what gitu, ini bukan film gitu bro gitu kan, sis, kayak film-film gitu loh. Bener, ini mau dibilang percaya nggak percaya, ini yang aku alamin, kita alamin gitu kan. Udah gitu pokoknya kita harus pulang, everybody should back home gitu kan. Kita harus pulang ke Jakarta, kalau kita nggak balik lagi ke Jakarta kita dalam bahaya gitu. Nah, pas sadar gitu dia ngomongnya ngelantur gitu. Nah, udah gitu kan panik dong, kita satu pesawat itu panik dong. Terus
Nah pesawat itu aku lihat kan di layar. Nah posisi pesawat itu nggak jalan, nggak gerak gitu, cuma maksudnya nggak gimana gitu. Terus dan pramugarinya itu sibuk kan, pokoknya sibuk gitu, riuh. Pramugarinya langsung kapten gitu kan, kayak ngasih informasi gitu, dia ngomong kayak gitu. Nah berapa menit kemudian kayaknya kaptennya itu memutuskan untuk muter arah lagi, dan kita ngeliat di layar tuh muter arah. Hah, ini mau kemana gitu ya, kok balik lagi ke Jakarta. Terus aku dengar gitu, iya turn back to Jakarta gitu kan, balik lagi ke Jakarta gitu. Kayak kita jalan udah 2 jam gitu ya, udah 2 jam dan perjalanan kita tuh nggak sebentar gitu kan. Ya udah aku pikir ya udahlah, nggak apa-apa, apapun yang terbaik gitu kan. Nah gini loh logikanya, kita itu di langit, di udara itu bukan kita doang gitu yang lagi di pesawat itu. Kita tuh ada lintasan, ada ada lalu lintas pesawat juga, bukan pesawat kita doang gitu kan. Nah ya otomatis kapten juga koordinasi dong sama pihak bandara gitu kan, yang ngatur lalu lintasnya. Tiba-tiba kita udah balik ke Jakarta, pokoknya kita tuh di sini Jakarta ya, terus ini tuh kita gitu. Nah otomatis dong, maksudnya kalau kayak gitu kan, kayak ngerti nggak sih, lu tuh udah dikasih jadwal terbang gitu kan, di sini padat kan lalu lintasnya, terus tiba-tiba mau muter balik gitu, dan kita tuh nggak semata-mata bisa langsung landing gitu kan, soalnya banyak itu pesawat-pesawat gitu kan di udara sana gitu, yang mau turun ke Soekarno-Hatta atau mau take off dari Soekarno-Hatta gitu kan. Terus udah gitu ya udah gitu, kita tuh dari sini nih, ini kan Jakarta, kita ada di sini nih, jadi muter perlahan gitu selama 5 kali gitu. Dan itu tuh bener-bener turbulensinya tuh kayak ya Allah, aku bener-bener nangisnya beneran, kayak ya Allah gitu ya, kayak gimana sih rasanya. Bener-bener pertama kali aku ngerasain hal kayak gitu ya, nauzubillah min dzalik, kayak astagfirullah gitu kan, kayak ya udahlah nggak tahu lagi gitu mau ngomong apa. Di situ tuh di atas, kebayang nggak sih gitu, ngerti nggak sih posisi aku gimana gitu kan waktu itu, kayak terus Pierre kayak yang berusaha nenangin aku, udah it's fine, it's okay, it's gonna be fun kayak gitu. Terus aku yakin sih dia juga sebenarnya panik juga sih, cuma dia nggak mau nampakin gitu kan ke aku. Nah udah gitu kan udah tuh setelah landing kan, udah landing nih Jakarta. Nah so kita udah telat, ibaratnya kita ngejar transit 3 jam nanti di Qatar, dan kita harus take off lagi ke Paris kan gitu. Jadi kita tuh udah ngebuang 4 jam itu buat bolak-balik tempat yang tadi itu, sampai balik lagi ke Jakarta udah 4 jam kebuang gitu. Jadi ya udah gitu, maksudnya pas datang ke Cengkareng lagi, ke Soekarno-Hatta, mbak-mbak itu tuh di jalan kan sama pramugarinya pindah ke depan yang paling depan gitu kan. Terus sampai si mbak-mbak itunya ngomong kayak gini, take care everybody gitu kan, take care everybody gitu kan, kayak gitu. Udah kayak gitu kan kita makin takut ya, maksudnya apa sih gitu. Coba deh kalian kalau ada di posisi kita gimana gitu, ibaratnya di langit loh, bukan kalau di bus ya. Kalau misalnya di bus, kalau mau ada orang kayak gitu ya turun aja gitu, maksudnya berhenti aja gitu. Nah kalau ini di langit posisinya gimana gitu, sedangkan kita tuh nggak sembarangan bisa turun, bisa landing gimana aja, nggak habis pikir gitu. Nah terus aku tanya kan, akhirnya aku tanya ke orang yang duduk di depan mbak-mbak itu, dan aku tanya kan, mbak itu temennya? Bukan temen sih katanya, nggak tahu itu nggak tahu itu tuh mbak itu emang sengaja nggak nganggep itu temen atau gimana. Cuma pokoknya pas aku tanya,
"Eh, aku baru kenal di sini Mbak," katanya. Mereka itu tenaga kerja gitu ke daerah Middle East gitu kan. Nah, Mbak itu bilang, awalnya Mbak dia sehat-sehat aja kok, katanya sehat-sehat aja kok. Dan tiba-tiba dia tuh mulai abis taksi gitu kan, abis taksi terus take off, pas itu mulai sesak dia tuh, katanya mulai ngerasa sesak tapi dia nggak bilang kenapa gitu kan. Udah gitu ya, ya begitulah. Ya si temennya itu bilang kayaknya dia tuh punya banyak tekanan gitu. Dia bilang itu dia nggak mau balik lagi kerja di sana katanya. Aku nggak tahu ya, aku dengar dari mbak si temennya itu. Wallahu alam lah, aku nggak tahu lah, pokoknya itu long story banget ya. Ya Allah, first impression aku ke Europe kayak gini banget sih bebe Terus aku tuh ngerasa gimana ya, apa namanya, logikanya gini loh, kayak logikanya kan itu bukan kesalahannya maskapainya ya, tapi maskapainya itu take responsibility gitu loh. Kita dikasih meal gitu kan, maksudnya dikasih makan di sini sampai kita take off besok lagi gitu. Jadi kan sekarang gara-gara pandemi gitu tuh pesawat jadwalnya sehari sekali.